Pasya. Saya mahasiswi semester 1 di STIE Tridharma. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Rati Pasya, mahasiswi semester 1 STIE Tridharma. Mohon izin, saya di sini ingin mewawancara Ibu mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya, apakah boleh saya meminta Ibu untuk memperkenalkan diri serta pekerjaan Ibu saat ini? Perkenalkan, nama saya Elvis Nawati. Saya guru di SMK Ika Soreang. Kebetulan saya guru sejarah, PKN dan IPS. Baik, langsung ke pertanyaan pertama. Contoh penerapan seperti apakah dinamika demokrasi di Indonesia ini? Contoh penerapan seperti apakah dinamika di Indonesia ini? Contoh penerapannya ini di sini demokrasi negara saat ini adalah Pancasila. Seharusnya sesuai dengan nilai Pancasila, sila 1 sampai sila 5 kan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, kesatuan Indonesia, rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam keadilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 poin ini harusnya menjadi tolak ukur bagaimana masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Begitupun demokrasi ada di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pembentukan perwakilan, di mana perlunya musyawarah mufakat, artinya perlunya sebuah diskusi, sebuah ruang dalam menentukan sebuah kebijakan yang dimana tadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi masyarakat yang membuat kegiatan tersebut, masyarakat yang akan mengalami kegiatan tersebut, dan masyarakat yang akan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, sistem demokrasi penerapan di Indonesia di sini sebenarnya sudah mulai sesuai dengan falsafah negara kita, yaitu demokrasi Pancasila. Sayangnya yang tadi adanya oknum-oknum yang menyelewengkan demokrasi kita yang tadinya dirakyat oleh rakyat itu dipaksa oleh rakyat. Artinya gini, kegiatan ini dilakukan oleh rakyat, ya, oleh rakyat. Kemudian ada beberapa kepentingan yang ingin memenangkan sesuatu hal, melakukan kegiatan yang negatif dimenangkan oleh dia, yang akhirnya menggoreskan hati nurani. Nah, demokrasi di Indonesia ini penerapannya perlu banyak dibenahi. Dari mulai sistem hukumnya, dari mulai sistem masyarakat disadarkan akan kebutuhan sesuai dengan Pancasilanya, kemudian didukung oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatannya yang memang harus bersih segala halnya. Nah, jadi penerapan di Indonesia itu hukumnya harus jalan, kemudian sistemnya harus bersih. Karena kan kadang hukumnya udah ada tapi nggak bisa diberlakukan, karena kan suka gitu tumpul ke bawah tajam. Hal yang seperti itu perlu dibenahi, ya. Demokrasi Pancasila di Indonesia penerapannya itu belum mencapai titik sempurna, karena ada beberapa oknum yang membuat sistem demokrasi Pancasila ini tergores gitu kan namanya, dikarenakan yaitu haus akan kekuasaan dan sebagainya, secara hukum, secara ketuhanan yang Maha Esa, secara kecerdasan, dan juga secara hak pilih masyarakat Indonesia. Seperti itu. Berikutnya pertanyaan kedua, jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila, apa langkah terbaik untuk memecahkan masalah tersebut? Jika demokrasi bertentangan dengan Pancasila, jika demokrasi sudah bertentangan, jawabannya bukan jika lagi sih, tapi sudah bertentangan. Kenapa? Ya karena masyarakat Indonesia itu sekarang kan reformasinya, ordenya udah reformasi, tapi selalu ada aja yang menggunakan dan memanfaatkan situasi untuk bisa mendapatkan suatu kepentingan yang tadi saya bilang, ya, yang dimana yang menghalalkan segala cara. Kayak kalau nggak milih saya nanti diancam pekerjaannya hilang, kalau nggak milih saya nanti gaji kamu yang dipotong, gitu kan. Nah, ini kan bertentangan dengan Pancasila, dimana masyarakat Indonesia itu harus melanggar sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan hati nurani, bergeser. Yang kedua, kemanusiaan yang adalah beradab. Yang tadi kan, ketika masyarakat Indonesia diancam karena tidak memilih, menghilangkan hati nurani mereka yang tadinya mereka itu manusia yang harus dilakukan dengan adil dan beradab, jadi tidak adil. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia tidak bisa memilih dong, karena semua masyarakat Indonesia itu dituntut untuk memilih seseorang, karena yang tadi bertentangan dengan Pancasila. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ya udah nggak bisa milih,
ya orang disuruh paksa yang A gitu. Dan yang kelima, keadilan ya, karena disuruh milih jadinya tidak adil. Nah, jika bertentangan seperti apa? Ya, jika bertentangan kita nggak ada yang bisa dilakukan selain sadar. Kalau kita sadar akan hal seperti itu salah, kita nggak akan melakukan hal yang seperti itu. Tindakan dari masyarakat, dari pemerintah apa? Yaitu punishment dan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindakan penyelewengan terhadap demokrasi, baik itu terhadap kegiatan pemilu jadi tidak bersih, ya berarti harus ada punishment dari pemerintah. Punishmentnya apa? Yang tadi hukuman penjara, atau misalnya peringatan, atau misalnya denda. Memang pemerintah berarti merintah dong. Nah, karena mereka tujuannya merintah dan tujuannya memang harus positif dan baik, cuma bikin undang-undang, pasal yang memang mereka ingin membuat kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya itu hidup bersih, jujur, adil, sesuai dengan Pancasila. Karena Bapak Insinyur Soekarno membuat Pancasila itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Saya bikin Pancasila karena lihat situasi dan kondisi kultural, sosiologi, heterogen homogen masyarakat Indonesia gitu kan, yang ternyata pas kalau ada Pancasila. Dan kalau tidak sesuai dengan Pancasila, ya berarti mohon maaf, tidak nasionalisme, masyarakatnya tidak nasionalisme, tidak patriotisme, dan melupakan perjalanan sejarah para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu ciptakanlah Pancasila, berarti masyarakat Indonesia sudah mencoreng nama baik dan perjuangan titik darah penghabisan para pahlawan sebelumnya. Itu sih menurut saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Ibu telah bersedia di wawancara saya. Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Radhi Fasya. Saya mahasiswi dari STI Tridharma. Saat ini saya semester 1. Mohon izin di sini saya ingin mewawancara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Silahkan. Sebelumnya apakah boleh saya meminta Ibu untuk memperkenalkan diri serta pekerjaan Ibu? Nama saya Weni Suciani SPD. Saya mengajar di SMK Yudhika Sorea. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang demokrasi? Menurut saya gitu ya, demokrasi itu di mana rakyat itu bisa mengeluarkan pendapatnya, tetapi sesuai dengan Undang-Undang Pasal 29, bagaimana sih masyarakat itu bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar tidak salah melangkah. Lalu pertanyaan kedua, apakah negara Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan sebagai negara demokrasi atau belum? Kalau menurut saya sebenarnya sudah menjadi negara demokrasi yang ditandai dengan pemilihan presiden yang sudah tercantum dalam pasal kan ya, pergantian presiden itu kan 5 tahun sekali dan dipilih oleh rakyat untuk rakyat dari rakyat. Jadi memang secara demokrasi, hanya saja mungkin untuk pelaksanaan dari beberapa jenis demokrasi itu sendiri ada beberapa belum terlaksana, seperti misalkan ketika pemerintah mengambil keputusan gitu kan, bisa jadi tidak bisa belum bisa transparan, belum masih menjadi rahasia umum lah, misalkan tipisnya jujur dan keadilan. Lanjut pertanyaan ketiga, apakah penggunaan media sosial berperan dalam demokrasi? Sangat berperan kalau menurut saya gitu ya, karena apa? Bisa menjadi ruang bagi rakyat untuk bisa memberikan masukan atau kritik terhadap pemerintah gitu sih. Salah satu contohnya misalkan ketika saya mengamati kasusnya Sambo gitu kan, kalau kita misalkan tidak memiliki ruang di dalam media sosial, kita nggak tahu masalah itu gitu. Ternyata ketika tercium oleh publik gitu ya, media gitu ya, dan semua rakyat tertuju masalahnya terhadap si Sambo itu kan, jadi kita tahu ternyata di instansi tersebut memang memiliki masalah. Itu sih positifnya. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang saya tanya kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas jawaban Ibu yang sangat memuaskan. Mohon maaf yang waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Radhi Fasya, mahasiswi semester 1 STI Tridharma.
izin, di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelumnya, apa boleh saya meminta Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak serta pekerjaan yang Bapak jalani saat ini? Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung sebagai staf bidang Keswan. Baik, langsung ke pertanyaan pertama. Menurut pandangan Bapak, apa yang dimaksud dengan demokrasi dan mengapa sistem demokrasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Menurut saya demokrasi itu lebih ke kebebasan kita sebagai masyarakat untuk dapat memilih pemimpinnya, terus kebebasan kita untuk bersuara, untuk menyampaikan pendapat, Langsung pertanyaan ke nomor 2. Menurut Bapak, siapa yang paling berperan penting dalam demokrasi, pemerintah atau masyarakat? Kalau yang berperan penting tentu saja pasti masyarakat ya, karena kalau demokrasi itu kalau tidak ada masyarakat kan tidak akan berjalan dengan baik. Jadi yang paling pertama tentu saja masyarakat, lalu pemerintah itu yang mengelolanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai peristiwa serangan buzzer yang terjadi pada sistem pemilu di Indonesia? Kalau menurut saya sebenarnya itu agak kurang baik ya, karena apa kan, jadi kalau misalkan itu ada intervensi dari pihak luar berarti kan ya, yang alangkah baiknya kan kita sebagai masyarakat harus memilih itu sesuai dengan apa yang kita pilih, bukan karena ada intervensi dari pihak lain gitu. Jadi benar-benar ya pilihan kita itu ya karena kita yang ingin memilih dia gitu, bukan karena ada campur tangan dari orang lain. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak percaya bahwa pemerintah dapat menjalankan demokrasi dengan baik sesuai dengan Pancasila, dan mengapa Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam berdemokrasi? Kalau menurut saya tentu saja percaya, karena kita ya sebagai masyarakat juga harus percaya kepada pemerintah, karena pemerintah kan yang membuat kebijakan, dan kebijakan itu kan dilihat untuk mensejahterakan rakyat ya. Jadi ya kita harus percaya. Dan untuk kenapa Pancasila, karena memang Indonesia ini kan dibangunnya dulu oleh pahlawan-pahlawan kita kan, karena didasari oleh si Pancasila itu, makanya kita bisa bersatu padu walaupun dari berbagai macam suku, tapi kita bisa bersatu karena ada Pancasila tersebut. Pertanyaan terakhir, nah kan sebentar lagi ada pergantian calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Apakah kita sebagai masyarakat memegang peranan penting dalam demokrasi terhadap capres dan wacapres yang akan datang di tahun 2024 nanti, dan apa harapan Bapak terhadap pilpres di tahun 2024? Tentu saja masyarakat sangat berperan penting ya, karena kan suara itu diambilnya dari masyarakat, dari rakyat. Jadi siapapun nanti presidennya, kalau tidak ada dukungan dari rakyat kan kurang baik lah gitu. Terus harapan untuk nanti di pilpres tentu saja supaya dapat berjalan dengan aman, lancar, tidak ada kendala dan tidak ada perselisihan antar kubu. Baik, mungkin sekian pertanyaan yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan pandangan yang telah Bapak berikan tentang sistem demokrasi di Indonesia. Selamat mengalami. Ya.